Bisnis-bisnis sering lupa adalah dia tahu banget apa yang dia mau, tapi dia nggak pernah tahu cara gue ngomong ini ke audiens gimana ya. Lu lihat brand hari ini, lu bisa belinya 3 bulan lagi. Apa yang membuat lu bisa kayaknya ini ide yang bagus deh untuk gue bisnis aja? Kita sebagai yang punya brand itu pasti punya bias. Bener banget. Lu pasti suka kan yang berkuah-kuah gitu kalau siang gitu kayak. Nah itu bias banget, nggak boleh. Lu nggak mungkin bisa mikirin brandingan lu nggak mungkin bisa mikir buat gue pengen build community, gue pengen adain event, gue pengen naninu. Kalau kayak mohon maaf nih bulan depan supplier rewearnya pakai apa? Ujung-ujungnya bisnis first kan, product market fit dulu. Betul, branding itu nggak akan bisa nyelamatin produk yang jelek. Produk lu tidak dibutuhkan konsumen, lu mau branding kayak gimana pun orang juga bakal cuma-cuma sekali and then nggak balik. Nggak semua harus personal branding. Personal branding itu marketing tools. Betul. Jadi lu bisa activate, lu bisa enggak. Bagus nggak founder bangun personal brand? Bagus, karena marketing tools lu tambah banyak. Apalagi bangun personal branding founder itu gratis. Ini sih dalam banget sih karena ini dalam sih lumayan ya. Saya tidak menyangka akan sedalam ini. Halo teman-teman semua, hari ini gue kedatangan senior dari kampus waktu itu, Stephanie Regina. Halo. Makasih banyak udah mampir sini ya. Sama-sama, thank you sebenarnya for having me. jujur ya, gue tuh mau ngundang lu sebenarnya dari lama sebenarnya, dari episode 2-3 kayaknya. Jadi tapi kayak terdesel tunggu nantian lagi sampai kayak mungkin kita lebih layak lagi undang Hani gitu. Tapi akhirnya kesampaian juga hari ini karena kemarin kebetulan juga Creative Era sama Haloka ada kayak collaboration post gitu, senang banget juga sih. Jadi intinya hari ini gue pengen ngobrol tentang sesuai judulnya branding 101 sih intinya. Okay. Tapi nggak pengen bener-bener pure branding karena kan lu juga ex dari salah satu company yang gede juga, terus kayak sekarang bisnis juga. Itu kan pasti pengalamannya banyak banget orang yang pengen tahu kan, kayak gitu. Dan pengen ngupas juga branding tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi nggak terlalu technical kali ya, lebih yang kayak practical buat small business atau medium business gitu sih. Boleh. Nah gue mau mulai dari sedikit background aja, karena kan sebenarnya Hani ini di mana-mana lu bisa cari sih. Cuman ya siapa tahu ada yang baru nonton kan. Jadi kayak mungkin bisa ceritain ke kita sedikit aja apa yang lagi dilakuin sekarang dan kegiatannya apa sih kesibukannya. Oke, gue Hani, gue kakak kelasnya Augie. Iya. Sekarang sebenarnya lagi build brand consultant dan agency namanya Haloka Group. Jadi di bawahnya Haloka Group itu kita ada media, Haloka Talk, sama ada yang tadi brand consultant sama agency-nya tuh Haloka Kreatif. Oke. Gitu. Sebelumnya gue sempat kerja tadi di FMCG. Memang dari dulu sukanya branding, jadi begitu lulus kuliah jurusan branding, masuk kerja di FMCG tersebut, juga di as brand manager lah role terakhirnya kayak gitu. Oh, brand manager. Betul. Oke, nah gue pengen langsung ke sana sebenarnya karena terus terang gue pribadi pun banyak pertanyaan yang masuk itu loh, karena kan nge-shift dari kayak profesional ke jalanin bisnis itu kan dunia yang sangat-sangat berbeda kan. Apalagi kayak ex brand manager di FMCG company yang gak kecil sama sekali, ya kan, udah pasti kayak all set lah ya. Maksudnya kayak apalagi yang lu cari gitu kan. Betul. Momen saat itu gue pengen tahu apa yang membuat lu bisa kayak oke, kayaknya ini ide yang bagus deh untuk gue bisnis aja. Oke, nah ini yang menarik. Jadi menurut gue tuh gak pernah ada satu momen yang kayak oke, ini saatnya gue submit gitu. Tapi lebih ke build up moment sekali ya. Oke. Agak mundur sedikit. Jadi pertama kali ada ide Haloka Talks itu tuh waktu lagi pandemi. Basically company gue tuh salah satu yang paling awal work from home. Gue sebagai sobat ekstrovert kebingungan ngobrol sama siapa ya, ngapain ya, gak ada kerjaan. Jadi waktu itu bikinlah webinar. Oh iya. Yeah. Nah dari webinar ini ketemu sama banyak orang. Dari situ baru muncul tuh kayak seru ya kayaknya ngelakuin sesuatu yang impactful, gue bisa kenal banyak orang dan gue juga bisa kayak ketemu orang-orang yang expert untuk ajak mereka sharing di Haloka kan. Nah dari situ istilahnya dipupuk gitu loh, oh enak ya, bisa impactful, oh enak ya kayak gini. Jadi something yang I look forward to gitu. Oke. Nah terus habis itu dijalanin, partnership mulai masuk, ada lagi tuh kayak, ternyata bisa ya ada yang mau sponsorin nih kelas-kelas begini. Nah terus jalan-jalan terus, mulai hiring intern. Gue ngerasa anak internnya tuh lebih dedicated daripada gue. Karena kan gue full time kan. Jadi mulai kayak di persimpangan kayak oke nih Haloka bisa dibawa kemana ya. Nah mulai deh tuh drafting, mikir oke nih kedepannya kayak bisa dikembangin kayak gini. Terus akhirnya kayak lebih ke minta restu orang tua. Mam kalau mau cabut ngejalanin ini boleh gak? 1,5 tahun lah prosesnya. Jadi tidak singkat ya kak ya. Iya kayak gak ada satu hari gitu kan. Gak ada. Ya. Tapi gue ini sih
mencoba terjun ke perspektif itu gitu kan. Pasti kan as a businessman kita pasti ngitung juga kan. Betul. Jadi kayak sebelum mulai Haloka pasti kan dihitung kayak potensialnya gimana. Oke, mungkin ada sponsor waktu itu. Kita punya stable income apalagi brand manager gitu kan. Compare tuh Haloka yang mungkin ada sponsor segala macam tapi kan sponsor hari ini nggak tahu tahun depan gimana gitu kan. Waktu itu pertimbangan matematisnya gimana supaya kayak oke, kayaknya in the long term ini bisa someday cover ini gue deh, income gue gitu. Jadi kalau gue waktu itu sebenarnya benar-benar mengandalkan dana darurat. To be honest gitu. Jadi kan yang gue hitung adalah untuk ngejalanin Haloka, gue butuh modalnya apa? Waktu itu literally cuma Zoom sama biaya anak intern. Gitu. Jadi under 1 juta. Ya kan? Gue pikir kayak oke lah 1 juta gue bisa. Terus hidup gue, gue masih tinggal sama orang tua, gue belum married. Ya cukup lah gue 6 bulan, bahkan waktu itu mungkin kayak 12 bulan ke depan. This makes nothing, I think gue masih bisa hidup dari tabungan gue. Jadi lebih kayak kelegowoan bahwa gue akan motong tabungan gue. Nah terus apakah waktu itu gue hitung, Haloka akan bisa balikin modal atau gaji gue sekarang gitu ya. To be honest sampai sekarang gaji gue sebagai CEO di Haloka itu beda Gi. Oh ya, maksudnya lebih gede yang mana? Lebih gede waktu gue di kantor. Oh gila. Oke, ini unik parah sih. Tapi kan maksudnya lebih ke building something yang lu own. Dan fokusnya kan lebih ke dividen kan. Jadi fokusnya emang udah beda lah. Cuma in terms of gaji masih gedean gaji gue waktu gue brand manager. Oh ya gaji ya, tapi ya kalau total income-nya pasti beda lah ya harusnya. Beda. Iya kan gitu. Ya, itu sih maksudnya mentalitas yang pengen gue bawa juga. Kan gue sama Ansel sering share juga bahwa ya kadang-kadang orang tuh niatnya dari awal langsung income. Padahal kita perlu hal lain kan sebenarnya yang di luar itu gitu loh, lebih jangka panjang. Mungkin menurut gue waktu itu mindsetnya adalah pokoknya jangan sampai waktu gue cabut gue nyusahin orang. Benar. Ya kan, makanya dana darurat tuh udah kayak minimal banget lah, lu juga jangan cabut nekat gitu loh. Iya. Gitu. Mandiri kan pokoknya. Terus di day one waktu itu lo cabut, kalau yang sebelumnya kan masih nyambi setengah-setengah kan, kanan kiri kakinya gitu loh. Kalau pas bener-bener udah day one resign terus udah all in di Haloka, itu ngapain di hari pertama throwback itu? Nih 5 tahun lalu throwback. Karena menarik pasti kan, beda banget sama hari ini pasti kegiatannya. Wah, itu menarik sih. Tapi I think the first thing yang gue langsung pikirin adalah gue harus jadiin ini PT. Oh ya. Gitu. Jadi gue lumayan langsung mikirin legalitasnya kayak gimana karena mindsetnya udah tahu nih kalau misalnya nanti gue mau nge-serve company, kalau misalnya nanti ini mau jadi vendor apa segala macam legalitasnya harus masuk. Setuju. Dan thinking about actually making it a company, kalau nanti gue hire karyawan dan lain sebagainya, gue pengen do it right aja sih. Jadi itu yang lumayan langsung gue planning di awal. Gitu. Kalau buat orang-orang yang case-nya misalkan sama kayak lu gitu ya. Pasti kan lu punya pengalaman tuh udah kayak beberapa tahun ahead gitu. Kalau misalkan mereka baru mau bikin bisnis yang awal-awal gitu, mereka fokusnya harus kemana dulu berarti? Kalau misalkan lu PT kan, kalau mereka harus kemana biasanya? Fokusnya adalah lu harus buktiin dulu bisnisnya tuh beneran bisa menghasilkan uang atau enggak. Oke, ini menarik sekali. Karena waktu gue resign dari kantor, itu tuh maksudnya sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah karena waktu gue di kantor kan tadi gue kayak lumayan 2 kaki kan. Jadi kayak lebih ke ngelanjutin aja. Gue waktu itu by the time gue resign tuh udah ada 1 orang yang waktu itu PA jatuhnya. Tapi PA ini ya do partnership, finance, pokoknya bantuin gue lah basically. Nah terus begitu resign ya udah jadi lebih dedicated aja. Gitu. Jadi lebih oke. Tapi kalau di day one waktu itu sama sekarang kan kondisinya pasti beda banget kan. Maksudnya kayak operationnya pasti beda banget. Ada nggak di Haloka yang dulu pas day one itu kita ada misalkan servisnya ABC. Nah sekarang tuh udah evolve gitu loh. Bahkan ada nggak sih servis yang dulu kita nggak ada sekarang ada gitu. Atau nggak usah sesimpel produknya deh. Atau kayak the way you handle bisnis aja ada yang beda nggak gitu? Beda banget. Beda banget ya? Beda banget. Di part apa tuh? Wah semuanya beda. Top 3. Jadi waktu pertama kali gue cabut itu tuh sebenarnya kan cuma adanya si Haloka Talks, which is our business model itu most likely alahnya tuh e-learning platform. Jadi kita punya webinar dan yang paling lanjutannya dari situ tuh gue bikin digital e-book gitu loh. Jadi sempat ada tuh website yang gue jual digital book gitu kan. Sekarang sudah tidak ada. Gitu. Jadi that one beda. Terus yang kedua sekarang kita jadi punya yang Haloka Kreatif which is consultant dan agency. Nah tapi Haloka Kreatif itu pun awalnya berangkatnya tuh dari social media management. Fully gitu ya. Nah kalau sekarang kita kan udah shifting juga arahnya lebih ke consultancy. Jadi lebih banyak riset, strategi brandingnya. Jadi social media managementnya itu
bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan strategi bisnis, strategi brand yang kita miliki. Jadi bukan main fokusnya. Iya. Kayak gitu. Itu juga berubah juga kan. Lanjutan dari service sebelumnya gitu ya. Betul. Oke. Terus hire pertama waktu itu PA kan? Hire pertama PA. Itu alasannya kenapa hire PA? Karena gue nggak tahu nama dia apa. Kayak pokoknya lu bantuin hidup gue. Kadang-kadang lu jadi partnership, kadang-kadang lu jadi terima admin, ya kan. Kadang-kadang lu ngatur schedule gue, lu tagihin klien, lu bantuin gue mikir. Jadi gue kayak, oke, bantuin saya. Berarti orang yang anggaplah masih sendiri gitu kan? Iya. Dia harus hire orang yang untuk nge-solve problem apa sih menurut lu berarti? Kalau lu kan tadi berarti palu gada kan untuk sini gitu. Betul. That's an interesting question. I think your first hire gitu ya. Iya, first hire kali ya. Itu harus benar-benar agile sih. Kayak maksudnya harus bisa ngebantuin lu. Iya. Apapun yang lu lakuin. Oke, jadi ya karena kita belum punya blueprint yang jelas juga kali ya. Betul. Jadi kayak ya udahlah. Karena bener abis gue ada satu orang PA ini, gue diskusi sama dia kan, oke load kamu kayak gimana gini. Baru abis itu kita bagi, oke sekarang kamu fokusnya partnership aja ya. Abis dari partnership kita hire satu orang class master ya, dia ngurusin webinar. Baru kayak kepikiran, oh role-nya butuh ini ya. Baru oke, nextnya nanti kita butuh satu orang dedicated social media. Even dulu ya di Haloka, social media itu copywriter sama designer gue gabungin. Karena gue nggak ngerti kayak oh ternyata skillnya beda ya. Iya. It's a part of learning kan. Cuma I think what's important adalah lu dengerin tim lu. Begitu tim lu bilang, Ci ini nggak bisa nih, gue tuh nggak bisa ngedesain. Gue kayak oke, ya udah kita coba cari someone kali ya. Iya. Gitu. Menarik sekali sih karena itu relate banget sama gue juga, tandem antara dua role jadi satu kan, karena kayak budgetnya terbatas tapi kayak ya lo bisa dua skill set itu ya udah lakuin dulu gitu kan. Betul. Karena mungkin company-nya dulu masih small size jadi ya mau nggak mau kayak gitu. Ya. Nah gue mau nanya lagi tentang hiring sih, karena setiap kali gue tanyain pertanyaan ini ke setiap orang itu jawabannya cenderung beda-beda semua. Oke. Yaitu adalah apa consideration atau bukan consideration sih, apa kayak orang yang sebenarnya lu cari gitu loh di Haloka kayak gimana? Karena semua orang kan pasti punya apa ya consideration yang beda-beda kan. Ada yang pengen cuman orangnya yaudah lu lakuin aja yang gue lakuin. Tapi kalau di Haloka kayaknya kalau leadernya Hani kayaknya harus ada something yang lain gitu. Apa yang lu cari? Seru. Iya. Kalau di Haloka, jadi ini juga maksudnya gue figure out along the way. Pasti bahwa sih. Kayak oh ternyata di Haloka tuh kita punya culture ya. Kita ngerasa bahwa sekarang kita ber-13 kurang lebih tuh mirip ya warnanya. Oke. Which is ini warnanya kan agak kuning, oranye gitu. Lo ketemu siapapun di Haloka, most likely kita ya kayak gini kayak halo kak, literally. Halo, iya. Nah jadi itu akhirnya diturunin. Kalau gue pribadi, gue ngerasa orang-orang di Haloka itu memang orang-orang yang punya keinginan untuk kasih impact positif, contribute positively. Oke. Kita adalah orang-orang yang pengen apa yang kita kerjain itu beneran diimplementasiin dan gue bisa lihat bahwa oh yang gue kerjain itu impactful buat orang ya. Kayak gitu. Langkah sih nyari ya. Itu betul, Langkah tapi banget. ada. Ada ya? Ada. Berarti proses hiringnya biasanya berapa lama kalau misalnya nyari orang sebagus itu? Bisa lama banget sih. Sama banget kan? Iya. To be honest gitu. Makanya tapi yang membantu adalah have interns. Interesting. Gitu. Jadi sebelum hire full time, gue sekarang banyak banget teman-teman yang akhirnya full time itu journey-nya udah panjang sama Haloka. Oke. My current creative group head itu dia tuh udah kenal sama gue dari 2020. Jadi dia benar-benar yang journey-nya tuh jadi peserta di webinar kita. Oke. Sempat mau daftar internship kayak gitu-gitu. Bener. Karena itu tau nggak, jadi kita itu di sini kalau hire orang itu kalau misalkan bener-bener totally strangers itu bener-bener bisa sampai 3 bulan. Iya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ini baru case kejadian minggu ini, sharing aja, kita ngerekrut role yang sama dalam 3 bulan proses itu, tiba-tiba di bulan ketiga ada kayak referral gitulah. Tapi kita emang udah kenal orangnya dan dia langsung daftar di minggu itu juga dan dia yang masuk ujung-ujungnya. Nah, iya. Jadi ya emang kayak nggak ada teorinya ya untuk nyari orang tuh ujung-ujungnya pasti nyari yang se-value gitu sih. Betul. Ini bukan orang dalam ya menurut gue ya. Cuma maksudnya kita namanya berbisnis, kita pasti merasa lebih nyaman dengan orang yang kita sudah kenal atau kita kurang lebih tahu lah sepak terjangnya itu seperti apa. Setuju banget. Yang kita gue ceritain sama lu, my current managing director itu gue udah kenal udah lama banget. Waktu gue di brand, dia agency gue gitu kan. Cuma along the way ya udah saling kenal, saling cerita. Tiba-tiba waktu momennya pas kayak mau nggak di Haloka aja yuk.
Iya. Mau lagi, ya udah yuk, oke, yuk gitu. Dan lu nggak tebak-tebakan lagi kan? Bener. Udah tahu kayak gimana orangnya. Ya. Di setiap bisnis proses ada nggak sih yang lu nggak suka? Karena biasanya kan macam-macam prosesnya kan. Lu pasti inilah ya suka untuk misalkan coaching kayak suka deh harusnya. Suka ya kan. Tapi pasti ada hal yang lu nggak suka kan di operation, marketing atau finance. Ada nggak yang lu nggak suka sebenarnya? Gue tuh nggak terlalu suka operational things. Operational things yang boring administratif gitu apa gimana? Iya gitu. Cuma balik lagi waktu ngebangun Haloka, berarti kan jatuhnya kayak hampir 5 tahun lah ya. Gue jalanin ini sendiri. Sebelum tadi akhirnya managing director gue masuk. Ya gue tetap jalanin. Tapi gue tahu kayak ini bukan core gue nih, bukan strength gue. Jadi kalau gue misalnya ngelakuin financing dan lain sebagainya itu ya effortnya lebih gede. Nah along the way karena gue punya awareness itu, sebelum gue punya managing director, akhirnya gue hire kayak finance consultant, yang bisa bantuin gue ke situ. Karena gue ngerasa ini waktu gue kalau gue pakai untuk ngelakuin yang lain nih jauh lebih impactful nih. Ngapain sih? Gue juga nggak mau jadi accountant kan by the end of the day. Yang penting ngerti garis besarnya aja. Gitu. Delegate semua ya. Betul. Tadi kita ngobrol menarik sih. Jadi kayak Haloka ini kan kliennya beberapa mungkin brand-brand yang udah tua, udah lama gitu kan. Mungkin ada yang tadi di-mention sampai 100 tahun lah. Terus kita sempat mention juga bahwa brand-brand, bukan brand lah, bisnis, small business yang dibangun hari ini kadang-kadang baru 4 tahun aja udah ganti lagi. Jadi kayak nggak ada staminanya gitu kan. Jadi kayak ada perbedaan gitu loh antara orang zaman dulu bikin bisnis yang bisa sampai puluhan tahun, sekarang anak muda nggak laku dikit udah ganti gitu kan. Pengen nanya sih dari perspektif lu healthy business, tentang healthy business gitu ya. Menurut lu healthy business itu menarik. Ciri-cirinya kayak gimana? Jadi ini sebenarnya gue sempat bikin konten out of it. Benar, tadi klien-klien gue tuh sekarang kebanyakan adalah family business yang generational. Jadi ada yang udah generasi keempat, ada yang generasi kedua. Gila, awet banget. Ada yang dari generasi pertama, dia udah tahu mau lanjutin ini ke anaknya dia gitu. Nah sustainable business menurut gue yang pertama adalah bisnis yang actually ngerti dan fokus sama konsumennya. Setuju. Gitu. Intinya kayak nggak jalan sendiri ya, nggak ada idealisasi segala macam kan? Atau gimana? Dia bener-bener obses ngerti konsumennya kayak gimana dan fokusnya tuh bukan kayak winning the competition tapi serving the consumers better. Gitu. Nah yang sekarang bisnis-bisnis sering lupa adalah dia tahu banget apa yang dia mau as a brand, as a company, tapi dia nggak pernah tahu kayak cara gue ngomong ini ke audience gimana ya, kayak is this actually something yang audience gue butuh atau enggak ya. Karena orang itu kan stay the same, cuma karena ada digitalisasi, AI dan lain sebagainya, cara lu nyampeinnya tuh harus beda. Itu yang kalau kita nggak pernah riset by the end of the day, kita ngerasa kayak enggak kok framework gue yang lama masih works, cara gue kayak ini masih works. Tapi itu actually udah, apa sih, konsumen lu ngerasa itu udah nggak relevan sama mereka. Itu part of communication berarti ya? Part of communication, yang gue selalu bilang kayak gue jemputnya di Haloka ya brand purpose lah ya. Brand purpose, Kayak purpose lu bikin bisnis itu bisa sama terus for 100 tahun tuh bisa sama. Kayak gue ada klien yang dia di jewelry gitu ya. Dari dulu sampai sekarang 100 tahun loh. Lebih plus 4 generasi. Dia tuh percaya bahwa emas itu bisa bantu kehidupan orang itu jadi lebih baik. Udah fokusnya itu aja, tapi cara dia ngomong dari tahun ke tahun tuh beda. Ngerti. Keresahan yang ditapin beda dan lain sebagainya gitu. Itu ngaruh gak sih ke gimana caranya kita, atau lo deh pribadi di Haloka pasti kan punya long term view kan. Untuk bisa nge-achieve hal itu kayak apa yang lo ajarkan atau values apa yang lo ajarkan ke tim di Haloka gitu. Karena pasti kan leadership ngaruh juga kan kayak gitu. Betul. Kita selalu mencoba untuk itu kali ya simplify things. Dan kalau maksudnya gini, kalau misalnya nih kita lagi ngerjain satu project atau apa segala macam, kita selalu mikir ini misalnya dibikin lebih simple dengan bahasanya yang lebih simple juga dan eksekusinya tuh lebih simple. Karena kita percaya biasanya hal-hal yang simple ini tuh actually yang paling relevan ke orang-orang di sekitar lu. Dan itu kan itu sebenarnya basic things ya. Banyak juga kan yang bilang kalau lu ngelakuin sesuatu yang lu aja ngomong ngejelasinnya jelimet gitu. Lu bayangin yang ngedengerinnya kayak gimana? Itu sih kayak jangan pernah ngerasa ada one solution that fits all. Di Haloka apalagi kita di Prasmo gitu kan ya, banyak belajar banget framework. Banyak banget. Tapi apakah satu framework ini bisa dipakai terus-terusan? Most likely enggak. Harus selalu evolve kan. Jadi tanya diri lu sendiri kayak kenapa gue pakai framework ini? Ada framework lain nggak yang lebih tepat? Gitu kali ya. Iya. Kalau gue penasaran dari ini sih, dari sisi
perspektif lu sebagai brand manager sebelumnya sama sekarang jalanin bisnis, gue tuh yakin banget pasti ada something yang lu tahu dan gue nggak tahu gitu loh tentang cara jalanin usaha gitu. Gue pun pasti punya pengalaman karena nggak pernah kerja di bener-bener profesional kan, jadi ilmunya tuh pasti ya jalanan semua. Nah tapi gue belum pernah tanya nih, kalau misalkan dari perusahaan segede itu di FMCG as a brand manager, pasti kan kita ngelihat landscape bisnisnya kan. Ada nggak sih something yang kita bisa aplikasikan atau pelajarin untuk small business owner bisa terapin gitu, apapun itu sih, mau mulai dari marketing, finance atau apapun itu, atau culture mungkin. Banyak banget lagi. Gue tuh ngerasa kayak gue yang sekarang, even Haloka yang sekarang tuh banyak banget ke-infuse gitu ya, juga ke-build karena culture dan bagaimana gue dididik dan dibesarkan di company gue yang sebelumnya. Iya, pasti sih. Belajar banyak banget, mulai dari, kalau culture iya gitu ya, banyak hal-hal yang akhirnya gue terapin di Haloka juga. Especially yang consumer insight first. Jadi dulu itu pembelajaran yang sangat berharga waktu gue masih kerja. Apapun yang kita lakukan, even every communication, product innovation itu harus based on consumer research. Gitu, dan brand team tuh di-involve, bahkan kan sampai ada kayak satu divisi sendiri consumer insight team kan. Nah itu yang akhirnya sekarang benar-benar gue bawa di Haloka. Everything that we do itu harus ada risetnya. Karena menurut gue terlalu risky kalau lu maju ide ke klien lu based on your own assumption, while lu belum tentu konsumennya. Gitu kan, jadi wah ini bahaya banget nih, bebannya kan di pundak kita ya. Dan itu yang gue rasain banget sih, maksudnya waktu gue di perusahaan besar, budgetnya kan budget company kan. Pastilah. Ya kan, tapi waktu gue sekarang di Haloka, gue tuh ketemu sama foundernya loh, yang kayak oke, if I fail, gue bisa cari klien lain bulan depan. But if this company fails, kayak ini tuh berat and butternya dia. Jujur itu tuh yang menurut gue itu beban yang sangat berbeda sih. Betul. Kayak every project matters, every project lu kenal sama foundernya. Wah itu gue I take it very personally sih. Bener. Banget-bangetan sih. Cuman kalau di FMCG gede pasti kan maksudnya dari segi budget ya, untuk research segala macam bisa proper kan. Kita bisa hire kayak third party, kayak company research company, dan hasilnya jauh lebih valid pasti kan. Cuman kalau misalnya kita yang bener-bener kayak gue baru buka restoran di ruko gitu, itu gue mau research. Kebayang. Iya kan, maksudnya kayak practicalnya gimana buat mereka gitu. Kalau secara teori kan ada dua, kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif itu based on number, lu tujuannya validasi. Yang paling sering dilakuin sama brand tuh sebenarnya kuantitatif, sebar survei. Ya kan. Nah cuma seperti yang kita pelajari juga secara teori, sebenarnya everything yang lu tulis secara kuantitatif itu harus lu gali dulu lewat kualitatif. Nah kualitatif ini kan untuk cari apa yang mau lu tes gitu. Kualitatif ini paling sederhananya adalah interview. Jadi kayak ngobrol aja gitu, misalnya lu pengen bikin bakso, sesimpel kayak lu kalau makan siang biasanya apa sih, nyarinya kayak gimana? Itu semua kan sebenarnya ada teorinya, consumer decision tree, naninu. Tapi sesimpel kayak just be very curious about the person that you would like to serve. Karena by the end of the day, bisnis lu kan pengen membantu hidup dia kan. Jadi lu cari tahu ini orang tuh kesulitannya sekarang apa, butuhnya apa, cara dia mikir kayak gimana, bagaimana cara terbaik berkomunikasi dengan dia. Jadi kayak lu kalau misalnya makan siang tuh kayak lu ngebaginya, lu kayak mikirnya tuh apa? Kadang-kadang gue tuh nyarinya kalau nggak ayam ya mungkin sapi gitu. Nah lu ngerti tuh ayam atau sapi. Kalau ayam biasanya lu apa tuh ayam? Ayam goreng, ayam ini. Itu kan lama-lama diurutin kan. Itu udah paling sederhana, paling praktikal. You can do it to your friends, your family. Yang menurut gue biasanya suka sulit dilakukan adalah kita sebagai yang punya brand itu pasti punya bias. Bener banget. Ya kan? Bias pribadi kan. Betul. Jadi jatuhnya kayak lu pasti suka kan yang berkuah-kuah gitu kalau siang gitu kayak. Nah itu bias banget, gak boleh. Jadi gimana caranya, dan ini actually bisa dipelajarin. Untuk lu neutral, you just be very curious about your consumer. Karena nanti produk lu yang disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Betul. Gitu. Dan di perjalanannya pun bisa salah dan bisa dibenerin along the way juga kan sebenarnya. Betul. Jadi kayak continuous improvement gitu kan. Betul. Karena kenapa gue tanya itu bener banget sih, jawabannya perfect banget. Karena gue ngelihat salah satu main problem sih. Bahkan gak usah jauh-jauh ya. Misalnya kita punya tetangga nih di sini nih, di tempat ini. Oh gitu, oke. Di sebelah kanan kiri kita itu ya. Iya, oke. Problemnya sama persis. Jadi pas gue ngobrol, ownernya tuh bilang kayak, iya ini tuh terkenal banget di kota ini. Pokoknya ini orang pasti suka gitu. Pas gue cobain, nggak beli lagi kita, kayak kurang gitu loh. Jadi nggak dengerin konsumernya. Itu salah satu
pertanda kalau itu nggak bakal sustain lama lah harusnya. Betul. Ya kan? Betul. Boleh gak sih gue masuk ke branding foundation tapi belum deep banget, pelan-pelan dulu karena gini, orang tuh agak kalau misalkan emang nggak terlalu ngerti marketing branding itu kan suka bingung kan, branding tuh apa sih sebenarnya secara apa sih penjelasan basicnya gitu kan. Cuman gue gak mau bahas itu bisa di Google. Tapi intinya ketika kita mau branding itu kan tadi lu sempat mention ada kayak toko atau bisnis jewelry yang punya communication satu dipakai terus-terusan kan, kayak emas itu bisa ngebantu hidup kita segala macam. Itu kan harus di-decide dari day one berarti kan. Kayak artinya kayak dia harus nentuin tuh siapa tuh founder kata-kata itu gitu loh. Nah menurut lu, interesting. Anggaplah di Haloka gitu lah. Haloka pasti punya juga dong message itu atau branding apapun yang mau disampaikan ke audiensnya. Gimana caranya kita as a brand owner atau business owner nge-decide kayaknya gue mau komunikasi gue kayak gini. Karena itu kan gak ada benar salahnya jadinya gitu. Yes, betul. Oke, ini ada 2 approach. Jadi kadang-kadang bisnis datang ke Haloka itu sudah berjalan dan yang tadi justru dia datang ke Haloka karena gue ngerasa kayak I think my brand needs to build our communication dan gue pengen Haloka bantu cari communicationnya tuh di-buildnya ke arah mana. Karena tidak bisa dipungkiri banyak banget bisnis itu yang berangkatnya bukan dari noble purpose tadi istilahnya kayak gue pengen bisnis ini tuh membantu hidup orang. Ya realistis aja lah, kita bangun bisnis pasti karena ada opportunity dan karena kita ya mungkin ngelihat ada duitnya gitu di situ kan. Cuma ini yang tadi kita sempat bahas di balik layar juga gitu ya. Gue ngerasa pertumbuhan brand itu sama kayak teorinya si Abraham Maslow yang bahwa yang paling bawah tuh ada fisiologis, terus habis itu ada rasa aman, sampai paling ujung level 5 itu adalah self actualization. For me brand tuh juga kayak gitu. In the very beginning when you build your brand atau bisnis, sesimpel cari product market fitnya. Bikin produk yang konsumen lu suka dan menyelesaikan permasalahan hidup mereka. Titik. Yang kedua yang harus lu cari sebenarnya adalah cash flow. Karena lu gak mungkin bisa mikirin brandingan lu gak mungkin bisa mikir buat gue pengen build community, gue pengen adain event, gue pengen naninu. Kalau kayak mohon maaf nih bulan depan supplier dibayarnya pakai apa? Gak bakal bisa bro. Jadi realistis aja, it's step by step gitu ya. Baru nextnya kalau lu ngerasa produknya udah fit, gue tahu nih produk gue konsumen suka, and then cash flow gue udah ada, baru tuh otaknya ada space untuk mikir gue sekarang gimana caranya build consumer loyalty. Gue gimana caranya build positioning yang berbeda, tapi gue gak mau functional terus. Karena kalau functional terus, gue akan selamanya terjebak di harga. Promo lagi, naninu, gue harus innovation product terus. Nah itulah biasanya baru si purpose ini communicationnya masuk. Dan di sini biasanya yang klien-klien tuh datang ke Haloka karena ini. Kayak gue mau ngomong apa ya. Gitu. Berarti kalau ini ngaruh pertanyaan gue selama ini sih, product market fit dulu atau branding dulu, berarti ya bener dugaan gue ujung-ujungnya bisnis first kan? Betul. Product market fit dulu. Betul. Branding itu nggak akan bisa nyelamatin produk yang jelek. Kalau produk lu jelek, produk lu tidak dibutuhkan konsumen, lu mau branding kayak gimana pun orang juga bakal cuma-cuma sekali, and then nggak balik. Menarik banget sumpah karena gue. Contohnya bapak tadi kan, tidak balik abis makanannya nggak cocok gitu. Nggak cocok. Ya udah. Iya, product market fit dan itu sering dilupain karena yang bikin seru bikin bisnis di awal itu adalah fase-fase brandingnya sebenarnya. Kayak gue pernah bikin adalah beberapa usaha dan seru itu pas bikin logonya, pas bikin seragamnya, itu seru banget. Tapi kan sebenarnya itu part of branding yang sebenarnya lu belum proof bahwa product market fitnya udah ready. Betul. Nah ini gue lanjutin ke yang tadi ya. Jadi untuk bisnis-bisnis yang memang awalnya itu berangkatnya dari opportunity, yang tadi kayak sebenarnya gue belum kepikiran nih purpose-nya apa. You can find it along the way. Nah kalau di Haloka biasanya kita tuh ada satu hari yang namanya Brand Discovery Day. Itu basically kita ngobrol sama founder atau sama manajemen yang paling deket lah sama bisnisnya. And then kita ngobrol, nanyanya itu tuh bukan yang kayak bisnisnya profitnya berapa apa segala macam. Never about that. It was always about kayak can you tell us a story, lu dulu bangun bisnis ini tuh karena apa, siapa yang inspire lu ngebayangin bisnis ini ke depannya mau kayak gimana, throughout your journey ada gak satu story yang lu ngerasa lu happy banget bisa bisnis ini tuh bisa ngebantu orang. Tell us more about that. Nah dari pengalaman hidup, journey dia dan kita gabungin sama journey bisnisnya, itu biasanya kita bisa summarize gitu loh. I think this is what your company believe. Itu belief belum even turun ke komunikasi ya. Pasti. Jadi dari belief company-nya kita dapat beliefnya apa, this is the challenge yang waktu itu lu pengen solve, and then it comes the brand vision. Dari brand vision ini lu
biasanya kalau di Haloka kita turunin lagi. Apa yang membuat bisnis lu bisa mencapai visi perusahaan lu? Ada 3. Apa core competencies lu, apa core values lu, sama siapa target audience lu. Oke. Baru dari sini kita ketemu tuh, oke berarti cara kita komunikasi ke audiensnya seperti ini ya. Baru paling ujung itu sebenarnya adalah hashtag. Nah tapi kan yang paling sering yang audiens tahu adalah hashtagnya just do it gitu, nothing is impossible. Bener banget. Itu tuh bener-bener bagian paling akhir yang keluar dari sebenarnya apa yang dipercaya sama the founding fathers. Setuju. Jujurnya agak panjang ya, bro ya, betul. Nah di Haloka kita synthesize itu jadi namanya brand purpose canvas. Itu yang kita cari biasanya. Brand purpose canvas untuk nemuin satu hashtag ujung-ujungnya kan. Betul. Itu pelajaran buat kita sih. Kita pernah pitching segala macam. Ya udah kita propose-nya hashtagnya langsung tanpa ada atasnya kan. Atasnya itu yang penting banget. Gila. Dari proses tadi itu kapan momen kalau udah establish segala macam, kapan momen kita itu harus rebranding. Jadi kayak kapan momen yang tepat gitu. Menarik. Oke, gue mungkin mundur dikit. Boleh. Di gue pribadi itu juga ngebagi, kan branding kan luas banget kan. Pasti ada lah diskusi bedanya branding, marketing, sales, apa segala macam. Tapi menurut gue secara sederhana branding itu intinya ada 2 tahapan. Branding yang paling simpel untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis itu tuh it's very functional branding. Anything yang kelihatan ke audiens lu. Nama, logo, packaging, warna, font. Visual gitu ya. Iya, itu jadi kalau ditanya, kalau gue baru bikin bisnis, gue brandingnya apa ya? Kayak tadi lu cari produk yang bagus, lu kasih nama, lu bikinin logo biar easily differentiated. Packagingnya dibikin sesuai dengan persepsi yang mau lu bentuk tentang brandnya. Nah itu dulu tuh, baru nanti masuk ke branding yang emotional, loyalty, arahnya ke konsumennya. Kayak gitu. Biasanya kalau orang marketing, itu kan kalau kita spend 10 juta, kita expect something in return berapa sales gitu kan. Tadi yang lo sebutin branding kayak visualnya, lo bilang kayak logonya. Gimana cara kita ngitung ROI-nya, return of investment kan nggak ada gitu kan. Apakah kalau kita mau planning sebuah branding gitu, kita harus mikirin sampai sana, sampai ROI-nya juga? Nah itu yang biasanya kita bedain. Dibedain. Jadi kalau misalnya kegiatannya tuh, balik lagi ini kalau di Haloka ya, kita tuh suka ngebagi ada kegiatan yang brand building, sama ada kegiatan itu yang memang fokusnya brand activation. Kalau brand building itu kayak nabung logam mulia. Tujuan lu nabung logam mulia tuh bukan biar cepat kaya, tapi biar lu nggak miskin. Lalu untuk brand activities ini tuh yang baru kayak gue beli saham lah atau apa segala macam yang lebih cepat ke pengembaliannya. Nah ini juga yang menurut gue tuh sering orang salah kaprah bahwa gue harus pilih. Kalau lagi brand building semua budgetnya untuk brand building. Kalau lagi brand activation semua brand activation. Enggak, itu harus jalan bareng. Sama kayak kalau lo ngatur your own personal finance. Lo kan ada alokasi untuk ini, untuk dana darurat gue, ini untuk dana pensiun gue, ini untuk yang gue hidup sehari-hari. Sama bikin brand juga kayak gitu. Lo harus spend budget pelan-pelan untuk build your brand. Karena itu tuh balik lagi compounding effect. Ya kan, tapi untuk hidup, untuk bayar gaji karyawan, lu butuh nggak bikin promo angka kembar misalnya? Butuh. Lu butuh nggak endorse KOL? Butuh. Itu jalan bareng. Yang dihitung ROI-nya yang brand activation. Ngerti. Jadi itu semua complementary banget lah ya. Nggak bisa kayak kita cherry pick mau yang ini, ROI-nya apa, nggak bisa gitu kan intinya. Ini kayak satu kesatuan yang agak kompleks ya kalau misalnya bisa satu. Karena lu lihat brand hari ini, lu bisa belinya 3 bulan lagi. Setuju banget. Gimana cara ngitungnya bro? Iya. Iya kan? Iya. Itu ilustrasi yang tepat sih. Karena nggak harus semuanya sekarang. Tapi kayak Gue dari sekarang udah lihat rumah nih, belinya nggak? Iya. Bener. Gue dari zaman gue lulus udah lihat rumah. Sekarang nggak beli kan? ya. Tapi kan di plan sheet-nya dibilang kalau rumah tuh developer ini yang bagus, gue ngeliat ini beli mobil, ternyata brand ini yang bagus, belinya nggak tahu kapan kan. Nah itu bagian dari nabung tadi gitu loh. When the time, waktu-waktunya pas, dia actually udah punya budgetnya, harapannya dia langsung inget gue akan beli brand ini. Gitu. Tadi lu sempat mention kayak branding itu kan nggak bisa nge-outperform produknya kan, nggak bisa produk market fitnya tetap harus yang utama gitu kan. Cuman gue penasaran, ini follow up question sih, karena muncul kayak kebayang kayak Kylie Jenner, terus kayak Feastables ya kalau nggak salah yang punya artis-artis. Iya punya, gue lupa siapa sih, Mr. Beast kalau nggak salah. Itu dia itu
jualan coklat kalau nggak salah penghasilannya lebih besar daripada justru dia bikin YouTube gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya part of branding yang sebenarnya udah terbukti lu bisa nge-boost sales lu gila banget. Yes. Padahal produk market fitnya gue aja belum coba gitu kan. Oke. Nah Oke. kalau situasi kayak gitu apakah menurut lu ini sih yang emang awal-awal emang kayak gini ntar juga koreksi apa gimana itu? Itu kan unik banget case itu kan. Menurut gua iya. Iya ya. Karena lipstiknya Kylie Jenner udah nggak tahu di mana. Iya, iya. Tapi habis itu dia kan bikin yang produk yang lain kan. Jadi itu yang tadi gue bilang kayak maksudnya along the way kalau misalnya misalnya gue target marketnya nih. Dulu gue butuhnya lipstick dan lipstick dia tuh dulu tuh actually gue pernah coba sih. Pernah coba aja ya. Bagus dan memang kayak gila nih anti badai gitu ya. Yeah. Lu 3 minggu nggak lu hapus kayaknya nggak hilang gitu kan ya. Cuma maksudnya if we use the very first fundamental dari branding bahwa brand itu ada untuk serve and solve consumers problem. Abis itu lu mikir dong, oke, lipstick udah beres nih gue. Nih udah terselesaikan masalahnya. Dia punya masalah apa lagi ya? Oh blush on. Ya nextnya gue innovate-nya blush on dong. Yeah. Tapi yang di serve kan konsumennya sama. Kayak gitu. I think that what makes brand itu akhirnya adalah sustainable. Sustainable. Gitu. Ada produk innovationnya, ada perubahannya. Oke, kali misalnya kemarin lipstiknya ternyata nggak terlalu sesuai sama kemauan konsumen. Ya perbaiki dong. Ya. Kayak gitu. Jadi tetap kayak di baliknya harus ada entrepreneurnya gitu ya, harus ada orang yang jago bisnis juga ya. Produknya harus keep up lah. Iya, setuju. Harus bisa keep up. Kalau kita mau nge-branding sesuatu kan nggak semua orang pengetahuannya kayak lu gitu kan. Mungkin nggak kalau misalkan gue punya bisnis atau orang lain punya bisnis mau besar mau kecil dan gue nge-outsource proses branding itu 100% misalkan ke lu gitu. Bisa nggak? Atau tetap dibutuhkan guanya gitu? Bisa banget. Karena yang tadi, tapi maksudnya kan agency beda-beda ya gitu. Yeah. Maksudnya ada yang agency untuk digital marketing, ada yang untuk design agency dan lain sebagainya. Nah, actually maksudnya kalau di Haloka that's what we do. Jadi kayak sometimes founder datang ke kita tuh gue punya konsep. Okay. Karena gue ngeliat opportunity. Tapi gue nge-shape-nya gimana ya? Oke, gak apa-apa. Kita akan temuin apa yang jadi visi lo, apa yang jadi kebutuhannya konsumen, and we'll figure how to make it different from our competitions. Jadi it's always the 3C, which is also teori kan, company, consumer, sama competitors. Okay. Ya udah ke tengahnya ini yang kemudian komunikasinya kayak gini, positioning kayak gini lo cocok nggak? Ideally karena tadi kita ngelihatnya ada dari sisi company which is the founder's vision, kompetitor sama konsumen, once they hear it, mereka kayak ngerasa iya nih kayaknya bener nih setuju gue. Oke, now we figure out gimana cara mengkomunikasikan ini secara kreatif biar menarik untuk didengar sama audiens lo. Baru dari situ tuh sebenarnya diturunin kan ke 360. Oke, lo harus punya social media, lo harus tapin ke event. Mungkin social media malah example F&B social media penting gak sih? Penting gak penting tergantung. Berdasarkan beberapa kali kita handle F&B, pentingnya tuh Google review-nya. Betul. Iya kan? Google Jadi review. kayak channelnya yang ditapin tergantung. Kemarin baru banget kita handle ada satu klien itu buah premium. Seru banget. Branding itu tuh in decision tree mungkin nomor 3 atau 4. Oke. It's not important. Audience itu beli produk nggak even tahu nama brandnya apa ya. Jadi kayak mereka tuh tidak membeli produk karena brandingnya. Oke. Nah yang jadi menarik adalah then how can we think creatively? Kita bisa win that dan tetap infuse ada brandingnya. Nah kayak gitu. Itu yang menurut gue menarik sekali. Di case itu maksudnya adalah berarti branding itu nggak bisa diaplikasikan ke semua produk gitu maksudnya? Atau ada beberapa produk yang ya udah ini terlalu komoditas aja kayak mau di brandingin kayak gimana juga? Sebenarnya brandingnya tetap masuk, cuma caranya itu dibedain. Nah, intinya kemarin kita menemukan bahwa intinya kalau orang beli buah premium, tetap orang itu akan ngelihat buahnya seger atau enggak. Kayak gitu kan. Nah, berarti ada certain SOP yang harus kita sampaikan. Brand lu produknya harus kayak gini. If not kita mau branding kayak gimana pun it doesn't work. Balik lagi produk market fit kan. Nah, terus habis itu yang kedua ternyata orang tuh lebih tertarik sama displaynya dulu, let's say. Baru displaynya ini including visual, kayak warna packagingnya apa segala macam. Baru istilahnya branding yang logonya. Ya udah kita shape-nya untuk mempengaruhi dengan step seperti itu. I see. Ini gue punya pertanyaan pribadi nih. Dan gue gak tahu jawabannya ya. Makanya gue tanya gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai founder atau businessman gitu, kita sebenarnya emang lebih baik kita tuh benar-benar attach ke brand bisnisnya, atau kita benar-benar bisa pisah gitu sama bisnisnya. Karena gue belum nemuin nih. Karena gini, kita sebut yang paling kecil ya, misalkan restoran sebelah kiri ini gue, Prasmul juga by the way.
Itu gue kenal sama orangnya dan brandingan di gue tuh udah dia banget deh pokoknya. Kayak gue tuh selalu nge-connectin sama dia. Google itu gue selalu kayak gila nih Larry Page tuh Google banget. Ya kan. Terus kayak sekarang ada Michael Saylor. Terus kayak ada Mark Cuban. Itu tuh vibe-nya tuh bisnis dia banget gitu loh. Dan gue gak ngerasa bisnisnya tuh bakal bisa dapat vibe-nya kalau CEO-nya bukan lu deh kayaknya. Ngerti kan? Kayak si Gary V gitu. Dia bikin VaynerMedia. Emang ngerti maksudnya yang kerja juga karyawan dia. Cuman kalau bukan lu CEO-nya tuh kayak ada yang something off gitu. Apakah beneran pengaruh gitu? Bahkan perusahaan sekonvensional di Indonesia pun kan kita tetap ngeliat bapaknya siapa kan. Betul. Itu pengaruh gak sih? Bahkan foundernya udah cabut aja pun kayak enggak ini perusahaan dia. Bener, masih dikonek-konekin kan. Betul. Menurut gue iya sangat berpengaruh dan gue pribadi percaya apa yang menjadi value-nya founder itu tuh akan sangat nyata di bisnis-bisnis yang dimiliki. Setuju sih. Tapi menurut gue as the company grows, company has to be bigger than the founder itself. Or else akan selamanya mentok di foundernya aja. Gitu. Nah ini actually something yang menarik karena tahun lalu Haloka tuh kita ngerapihin 3 hal. Culture, compensation, sama capabilities. Kita ada hire HR consultant bro untuk ngelakuin ini padahal kita cuma 13 orang. Iya. Tapi penting sih. Itu actually benar-benar berakar dari kayak gitu. I want Haloka to be bigger than Halo Honey. Kayak gue gak mau selamanya jadi the face of Haloka. Apakah gue menyadari bahwa Haloka akan selalu terkoneksi dengan oh itu punya Hani? Yes, tapi gue mau by the end of the day orang ke Haloka because they know how we work. Bukan cuma karena guanya, karena tim gue tuh more than capable untuk ngelakuin ini. Bahkan kayak maksudnya sekarang gue tuh udah banyak banget ngelepas tim gue. Menarik. Kayak gitu kan. Nah jadi apa yang menjadi value-nya founder ini menurut gue tuh harus bisa dikristalin jadi culture company. Jadi orang itu nanti kerja bareng sama company karena they know the culture, the value dan the output yang dihasilkan itu standarnya ini. Ngerti. Gitu. Itu kan ke dalam berarti kan? Ke internal. Kalau misalkan keluar juga ada lagi pastikan. Tapi cara ngekristalinnya atau gimana caranya kita bisa ngejaga value atau tone of voice-nya kita punya, padahal tim kita ganti-ganti terus. Marketing tim kita ganti-ganti terus kan. Bahkan brand gede pun agensinya bisa ganti. Tapi gimana ya cara perusahaan gede, kayak misalkan Nike gitu, agensinya banyak banget. Tapi vibe mereka somehow bisa sama terus gitu. Itu gimana sih dibaliknya behind the scene-nya? Kalau misalnya sekarang, karena itu actually apa yang kita lakuin juga buat klien. Yang dari first generation biasanya mau ke second generation. Karena parents-nya mau retire, kayak nih anak gue dah, tolong nih gimana nih gitu. Sebenarnya kok sesimpel istilahnya punya brand guideline. Iya, brand guideline. Dan brand guideline itu bukan visual doang loh ya. Brand guideline itu tuh value. Kayak oke, ini this is what we believe and then this is not acceptable, this is acceptable. Kayak gitu. Kayak balik ke culture lagi ya. Kalau misalkan di di internal kayak misalkan kayak bank gitu. Itu kan kayak udah culture kayak gitu kan, kayak selamat pagi apa segala macam tuh bisa ngaruh ke brandingnya juga. Jadi punya brand guide gitu kali ya yang more than just visual gitu. Gue punya pertanyaan klien nih, boleh nggak? Boleh. Gue tahu ini pertanyaan klien banget. Oke. Hani, berapa lama gue bisa dapat result dari hasil branding gue? I would say, nah biasanya kita tuh 3 bulan akan do research sama kasih creative recommendation, brand audit and creative recommendation. Jadi setelah itu baru kita masuk ke tahapan impact implementation yang kita jagain, kita bikinin kontennya atau kita do advisory. Kalau misalnya gue pribadi, tiap industri beda, tapi kita targetin within 6 months, jadi total 9 bulan ya. Bareng sama risetnya, you can already see changes. Nah changesnya tiap klien tuh beda-beda. Ada brand yang fokusnya gue pengen establish more partnerships. Oke, itu yang kita kejar. Within 6 months kita harus melahirkan partnership baru. Lu harus punya pop-up store di kota-kota baru gitu. Jadi kalau di Haloka kita targetin 6 bulan klien udah bisa lihat result, yang resultnya ini harus dikomunikasikan dan disetujui di awal. Most likely it's not revenue. Kalaupun ada revenue, biasanya tuh bukan karena salesnya naik, tapi karena they can save marketing budget. Gitu. They can do premiumization. They launch new line atau produk yang berdasarkan dengan consumer research. Jadi bukan yang kayak gue pengen naikin sales gue triple. Nggak kayak gitu. Cuma marginnya lebih sehat.
Marginnya lebih sehat. Jadi Yes. bukan benefitnya ada secara nominal, tapi sebenarnya gara-gara savings tadi ya. Bisa jadi Bukan karena gara-gara savings. pendapatan. Contohnya, kalau branding lu bagus, you start consistently communicating about your brand purpose. KOL tuh actually mau lo diajak barter. Karena lu kasih produk ke dia bukan kayak, ini produk gue review ya. Tapi kayak, oke, this is what we believe. We feel like you have the same belief with us. Mau nggak lu share tentang your belief? Produk gue tuh cuma support. Iya. Orang tuh lebih willing kayak, oke, interesting, Iya. save KOL budget. Betul. Itu ngaruh banget sih, branding bukan cuma buat ke consumer doang, tapi ke mungkin kayak jatuhnya kayak ke KOL atau kan itu bagian dari marketing activity kan ya. Betul. Terus itu ngaruh gak sih ke internal juga? Jadi kayak orang-orang yang mau kita hire, Yes. misalkan masuk Haloka, itu ada gak pengaruh dari gue mau kerja di sini karena Haloka kayak Yes. gitu? Ada kayak gitu juga ya? Ada. Dan itu terjadi kayaknya di Indonesia kan? Terjadi di Indonesia. Gak terlalu peduli gaji. That's why one of our service extension itu sebenarnya adalah do training ke internal company untuk nurunin value perusahaan yang sudah kita diskusikan itu masuk ke internal perusahaan. Jadi tadi di brand purpose canvas ada 10 elemen. Elemen ke-5-nya itu adalah brand value. Brand value itu harus dihidupi oleh karyawannya Wah berat ya. in oke. order for them to be able to show it to the consumers. Jadi jalannya harus bareng. Makanya sekarang kita one of our strategic partner adalah HR company yang do trainings untuk internalize this value yang kita sudah setujui ke dalam perusahaannya. Setuju sih. Ini sih dalam banget sih karena Ini dalam sih lumayan ya. Saya tidak menyangka akan sedalam ini. Iya karena orang tuh mikirnya branding itu bener-bener keluar terus. Ya kan? Iya. Tapi yang gue rasakan juga sebenarnya branding tuh ngaruh juga ke dalam. Dari dalam. Yang justru dalamnya itu ntar keluar lagi. Yes. Gila. Makanya kalau orang nanya kayak kapan returnnya ya, berarti lu nggak ngerti branding sebenarnya. Ya kan? Maksudnya belum terlalu deep. Mungkin understanding. kebutuhannya marketing activities. Iya, bikin kampanye atau apa yang langsung Betul. dapetin ini kan. Ya. Gue mau spesifik dong kalau gitu tentang, karena kan branding gak jauh-jauh dari kita bikin apa ya, ngedeliver communication kayak melalui sosial media gitu-gitu kan. Ini gue mau bener-bener yang praktikal banget, jauh lebih rendah daripada yang tadi bahasannya. Kalau misalkan sebuah brand itu mau bikin konten di sosial media, karena kita tahu sosial media sekarang kan salah satu source terpenting ya daripada konvensional channel. Apa yang mereka harus pikirkan gitu untuk kayak oke, kita akan upload ini guys kayak gitu. Itu terdengar simple. Betul. Tapi Apa harus nyatanya mereka semua pikirkan? orang jadi generik kan, jadi sama gitu. Oke. Balik lagi, lu pikirin apa yang audiens lu butuh dan mau denger. Oke. Lu jadiin produk lu bagian dari kehidupan konsumen lu. Jangan jualan produknya, jadi produk yang diinginkan di kehidupan sehari-hari konsumen lu. Gitu. Jadi listen dari marketer kayak gimana. Betul. Kalau menurut lu ada gak sih kayak gini, lu pernah bilang juga sebenarnya di konten sih kemarin kalau nggak salah, nggak semua founder itu harus personal branding kan? Ya. Iya kan? Yes. Dan waktu itu gue sempat podcast juga sama Clara, gue malah bilangnya kayak harus personal branding, ya kan? Tapi gue nggak tahu karena ini masalah Ya. perspektif aja kan. Menurut lu kenapa nggak semua harus personal branding? Karena gue banyak sekali di Haloka ketemu klien-klien yang memang mereka nggak mau bangun Nggak mau personal ya? brand. Ya ampun, jangan kan bangun personal brand bro. Kayak kalau misalnya nih ada acara resmi apa gitu ya, itu suami istri kayak kamu aja, enggak kamu aja. Oh, iya, Akhirnya iya. yang maju marketing manajernya gitu. Jadi gue ngerasa bahwa tidak semua orang itu nyaman untuk build their personal brand, untuk share their thoughts gitu kan ya. Makanya gue selalu bilang personal branding itu marketing tools. Betul. Jadi lu bisa activate, lu bisa enggak. Jadi kalau ditanya bagus nggak founder bangun personal brand? Bagus, karena marketing tools lu tambah banyak. Apalagi bangun personal branding founder itu gratis. Benar. Iya kan? Makanya awal-awal kenapa bisnis banyak yang bilang, especially jasa gitu ya. Iya. Kalau lu mau bangun bisnis jasa, bangunlah personal branding lu. Karena itu yang paling cepet nempelnya. Cuma balik lagi, kalau bisnis lu udah 100 tahun gitu ya, company lu udah 1.200 orang. Bangun personal branding founder penting nggak? Penting-penting nggak penting kalau founder yang ngerasa kayak, nggak apa-apa lah, udah bukan era gua. Benar banget. Gitu kan. Dan personal branding itu tidak dibangun hanya dari digital loh. Banyak banget orang-orang yang gue tahu kayak followernya balik lagi, Instagram di private, followernya cuma 2.000 gitu ya. Tapi everyone knows him. Betul. Dan namanya harum banget kayak, Iya. oh lu kerja sama ini, udah aman, oke banget gitu. Kayak, what? Kenapa semua orang tahu orang ini ya? Iya, di kalangan itu kan. Iya. Nah itu kan sebenarnya bagian dari personal brand gitu. Itu tergantung purpose-nya. Yap. Tapi kalau
personal branding yang berhasil versi lu tuh kayak gimana emang? Karena gini ya, gue tuh kadang-kadang juga Interesting question. personal branding itu kan orang selalu ngekaitinnya dengan bikin konten di sosial media, habis itu followersnya banyak, ya kan? Ujung-ujungnya di content creators juga, ya kan? Jadi kayak ya udah kayak begitu. Padahal kan deeper than that kan, kayak lu bilang tadi gitu kan. Nah, menurut lu personal branding yang berhasil tuh kayak gimana sebenarnya definisinya? Oke, personal branding yang berhasil adalah personal branding yang orangnya itu di-perceive sesuai dengan yang orangnya mau sampaikan. Udah sesimpel itu Sesimpel aja. itu ya? Jadi gue tuh selalu percaya personal branding itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Karena it's very subjective. Betul. Apa yang menurut gue benar, belum tentu menurut lu benar. Tapi misalnya, misalnya gitu ya, kita tahu nih, oh dia tapi orangnya arogan banget. Iya. Tapi kalau gue intentionally pengen menyampaikan gue orang yang arogan, dan personal branding gue tuh efektif. Iya. Berarti nyampe nih, gue pengen terlihat arogan, audiens ngeliat gue arogan. Gak masalah. Iya. Itu part of taktik juga lah ya. Mungkin itu part of taktik. Nah, tapi kalau personal branding efektif, itu kan efektif ya. Yeah. Tapi I personally believe personal branding itu has to give others positive impact. Karena gue pribadi, kepercayaan gue personal branding adalah salah satu alat untuk kita mempertanggungjawabkan talenta yang dititipin Tuhan di hidup kita. Iya. Kayak gitu. Oke, kalau lu strateginya gimana? Kalau karena yang tadi lu sebutin kan ada beberapa personal branding mungkin udah 100 tahun, dia nggak butuh personal branding karena udah jalan banget. Iya. Iya kan? Mau nggak ada juga nggak apa-apa. Cuman kayak misalkan gua gitu sama Hansel, itu pengaruhnya banget-bangetan loh. Banget-bangetan. Kayak bisa dibilang tuh udah kayak 40% mungkin ya pengaruhnya ke direct revenue gitu. Bisa dari personal branding. Kan nggak ada alasan gue nggak bikin jadinya. Yes. Ya kan. Nah cuman strategi lu gimana bikin personal brandingnya? Apakah konten dan harus kayak gimana gitu ada nggak? Oh oke, interesting. Harus kayak gimana? Nah ini mungkin agak menarik juga. Karena kan sebenarnya Haloka Talks itu ada gue yang bikin kan. Jadi dulu gue juga sempat bingung nih, oke personal branding gue sama Halo Hani sama Haloka Talks kayak gimana. Sama Haloka in general. Especially tadi waktu gue tahu Haloka itu Haloka Group has to be bigger than Halo Hani. Nah sekarang gue find edge-nya adalah everything yang sifatnya mungkin lebih banyak educational is gonna be on my platform, which is Haloka Talks. Gue pribadi akan share about me as founder, my journey building a company. Karena gue tahu gue tuh nggak bakal berhenti cuma bangun Haloka. Benar. Kalau misalnya Salmon Sinek gitu ya, kan ada Golden Circle tuh. Haloka itu tuh sebenarnya adalah bagian paling luar, apa yang gue kerjain. Yes. Ya kan. Nah yang gue bangun adalah I would like people to know my why and my how to do it, value gue apa. Jadi tiba-tiba nanti gue bikin perusahaan lain, gue bikin bisnis lain, orang tetap tahu apapun yang Hani bikin, pasti dia akan ngerjain dengan cara yang ini. Pasti akan dibawa dengan simple, fokusnya ke kolaborasi, kasih impact yang positif untuk orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu. Infinite game ya. Yes. Jadi bener-bener gak ada batasnya. Benar, start with why. Iya, start with why juga. Betul. Gue sangat, itu Simon Sinek tuh bagus banget sih karena dia tuh kayak apa ya, salah satu orang yang mengubah pola pikir gue juga sih tentang berbisnis, bahwa kita tuh di usaha nggak perlu nyari menang. Yes. Karena semua infinite kan. Dan the beauty of personal branding adalah ketika satu usaha lo anggaplah mungkin nggak terlalu doing well, tapi lo udah punya personal branding yang lo ngetapin apapun jadi, ya kan? Gitu ya. Soalnya gue juga menemukan beberapa cerita saat foundernya nempel banget sama bisnisnya. When the business fail, foundernya ngerasa dia gagal. Dan itu jadi personal banget gitu, kayak oh bisnis gue gagal, gue orang yang gagal ya. Padahal kan enggak. Bisnis lu gagal bisa jadi karena produknya emang gak bagus, but then you can create another product yang actually bagus kan. Itu sih. Lu sebagai setiap hari kerja di Haloka juga, Haloka Group ya kan? Itu gimana cara nge-tackle semuanya? Karena gue sih ngerasa udah pusing banget ya, kayak harus syuting podcast, terus ada kayak list di notes kayak bikin konten ini, reels, terus at the same time juga kayak ini klien lu protes, aduh gila lagi kan, terus kayak klien lu nunggak, jadi kayak juggling antara building personal brand sama running a business. Lu gimana ngatur gitu 24 jam doang? My priority is always gonna be Haloka Group. Jadi gue tuh bukan content creator first. Gue adalah founder first. Jadi kalau gue bikin konten pun I would taruh di dalam otak gue bagaimana konten ini bisa membantu Haloka Group untuk grow.
get people to know more about Haloka, our values, what we do. Iya. Kayak gitu kan ya. Guanya nggak konten, gue kayak nggak punya konten kalender to be honest. Kayak gitu. Jadi gue share kalau emang gue punya keresahan, kalau misalnya gue ngerasa oke, this is something yang menarik nih. Dan karena tadi gitu kan, gue nge-build di my own social media platform itu sebagai founder, sekarang arahnya tuh lebih kayak ke sharing, kemarin gue baru initial call, actually menarik loh. This is what I learned. Arahnya ke situ. And then gue belakangan punya keresahan karena company gue orangnya semakin banyak, ada karyawan gue yang baru nikah, ada yang baru punya anak, gue kayak wah gila ya. Ternyata ini ya rasanya jadi leader. Yes. Jadi sekarang udah mungkin akhirnya gue juga banyak sharing tentang leadership. Kayak teman-teman Gen Z yang gue hadapi kayak gimana, and gue punya titipan pesan gak sih buat mereka, let's say. Yes. Kayak gitu. Gue punya saran sih nih, kayak Gary Vee yang bilang kalau misalnya lu sebagai entrepreneur tapi kayak nggak ada waktu buat bikin konten pilar segala macam, sesimpel dokumentasi sebenarnya. Yes, benar Iya banget. kan? Tapi maksudnya yang tadi ya, gue menyadari bahwa kalau gue memilih untuk build my personal brand as the marketing tools to build my business. Oke. Jadi gue juga actually sedang merencanakan how can I lebih konsisten untuk sharing. Jadi mindsetnya bukan bikin konten loh ya. Yeah. Gue konsisten sharing. Ini sharing. This is not me creating content, tapi this is my way of sharing. Yes. Dan sharing apa? Ketemu orang secara offline. Udah mulai tuh kayak, kayaknya gue 1 minggu oleh kali ya ketemu orang offline. Bener. Dan bukan cuma di Instagram, I'm thinking kayak, I think gue boleh kali ya mulai share di LinkedIn. Karena sekarang kan Haloka lebih fokusnya ke consultancy. Betul. Kayak gitu-gitu sih. Tapi ada gak sih dark side-nya kalau kita tuh jadi face of the company-nya? Kayak hal-hal positifnya kan gak kehitung banyak banget. Cuman hal negatifnya sebenarnya ada gak sih yang contoh ya, bayangan aja. Misalkan gue face of the company Creativera gitu, terus tiba-tiba gue ada masalah kasus. Kan di cancel company-company ya kan? Yes. Itu ada gak sih possibility yang kayak gitu atau yang lain gitu? Exactly itu. Itu ya? Jadi ya benar kalau misalnya kita terlibat skandal, kita bikin salah. Kan? Apalagi kan dulu sempat sensitif tuh ya, ada isu yang sensitif peperangan. Bahkan sesimpel foundernya gak sengaja nge-like mungkin gitu ya. Atau kayak gimana. Itu kan benar di cancelnya besar sekali. But yeah, that's the consequences lah. Lu gak bisa ngelakuin sesuatu dan tidak punya konsekuensi. Oke. Gitu. Lu tipe orang yang emang dari awal percaya di depan kamera kayak gini, atau yang awalnya sebenarnya ngerasa cringe gak sih depan kamera? Of course. Iya kan? Karena itu gue aja ngelihat video gue awal-awal kayak ngapain sih gue? Iya kan? Nah itu gimana cara lu nge-overcome itu sih? Karena banyak orang yang nanya kan, kayak lu enak lu pede depan kamera gitu kan. Gila, gue tuh jijik banget ngeliat video gue di mana-mana gitu kan awalnya. Sama, gue juga jarang nontonin podcast gue sendiri. Gak pernah, iya. Tapi gak tahu kenapa harus dilewatin gitu. Yes, of nah, course. itu gimana prosesnya, pengen tahu aja. Oke, ini dari bukunya Mark Manson. Subtle Art of Not Giving a Fuck. Most important thing adalah jangan anggap lu tuh gak sepenting itu. Itu menurut gue mindset yang kayak bener lagi. Bener-bener. You're not that important gitu. Kayak emang iya orang bakal nonton konten lu terus dia bakal pikirin, kenapa Augie kayak gini ya, kenapa dia so pede banget sih. Enggak, you're just gonna be like 2 seconds in their mind, and then they swipe, dia ngeliat konten lain, and then ya udah, orang nggak mikirin lu. Gitu loh. Jadi kayak ya udah, kenapa nggak lu post aja? Anyway, it's your platform. Kalau mereka nggak suka, they can mute you. Gitu kan. Intinya you're not that important. Betul. The world doesn't revolve around you. Iya, kita tuh selalu mikir ketika kita ngupload sesuatu, semua orang perhatiannya ke lu gitu ya. Iya, terus kayak lu bakal diobrolin di tongkrongan gitu kan ya. But then sebenarnya paradoksnya adalah diomongin orang itu better dan gak pernah diomongin orang at all. Walaupun negatif ya. Mungkin. Iya. Ya, publicity is still publicity. Algoritma juga kan. Betul. Tapi maksudnya kayak waktu lu create something dan actually gak ada orang yang notice, gak ada orang yang ngomongin, gak ada orang yang nge-react, itu lebih sedih gak sih? Ya kan? Bener. At least kalau lu di feedbackin, lu tahu ada yang salah, lu bisa improve. Tapi kalau kagak ada yang even ngeliat, gak ada yang even ini, jadi itu menurut gue paradoks sih. Jangan takut diomongin. Justru the reason lu bikin konten karena lu pengen diomongin. Iya, setuju sih gue. Iya kan? Iya. Jadi kayak stop pakai alasan takut diomongin orang. Iya, itu juga, iya sih, karena sekarang gue juga udah kebal ya, karena kalau orang mau, gue sama Ansel sering ngobrol, kalau misalkan ada yang komen kan, gue sekarang lebih kalem kalau misalnya ngobrol sama beberapa guest, karena ada yang komen kayak gini,
Augie lu tuh ngemeng mulu, orang dipotong terus katanya kayak gitu. Gue suka kayak oke gue diem gitu. Jadi itu kayak apa ya, serem kan awalnya. Tapi makin sekarang pas gue lihat juga akunnya mungkin bodong atau kayak apa. Jadi kayak ya nggak apa ya, mereka kita aja nggak ada waktu buat ngurusin hidup mereka gitu kan. Mereka sibuk gitu. Betul. Jangan sampai value lu itu tuh terbatas karena rasa takut lu. Iya. Sayang banget gitu, Tuhan udah titipin lu banyak banget talenta, banyak banget cerita di hidup lu, terus lu cuma karena ketika netizen yang bener yang lu juga nggak tahu deh siapa, atau even misalnya lu tahu deh orangnya siapa gitu ya, but then kenapa gitu kan? Ya udah kalau nggak suka ya unfollow aja, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget. Kalau lu selama ini ngupload sosial media atau kayak Sabtu Minggu kan berarti kan itu kan kayak ada apa ya, effort offline kita untuk kayak bisa sharing segala macam kan. Ada gak sih kayak momen dimana kayak lu fatigue banget dan lagi gak pengen aja untuk show up gitu kan. Karena kan konsistensi itu kan salah satu kunci ya untuk kita bisa, kalau di sosial media kita nge-leverage sosial media supaya bisa ada terus. Tapi kalaupun gak ada sosial media lebih berat lagi karena kita harus offline. Gimana cara kita ngelewatin masa-masa fatigue itu gitu? Kolaborasi sama orang. Iya, kalau gue ngerasa kayak gitu kali ya. Jadi karena sometimes yang bikin kita fatigue itu adalah the creative process. When you lose the sparks, when you feel like creating content, itu jadi rutin. Setuju. Jadi tanggung jawab gitu. Padahal dulu kita konten karena kita happy, karena ada yang mau kita sampaikan kan. Jadi when that happens adalah you try to break the routine, you find ways to do what you like in a different way. Kolaborasi, ngobrol sama orang, atau kalau lu ngerasa kayak you figure out apa yang bikin gue fatigue ya. For me, I like talking a lot. I can do this all day, tapi gue nggak suka ngedit. Ya udah gue cari orang yang bisa bantuin gue ngedit dong. Kayak gitu. Sama gue juga kayak gitu sih. Iya kan? Kalau udah di titik dimana ini jadi kerjaan, itu udah nggak suka. Tapi karena gue suka ketemu sama orang baru, suka banget kayak ngulik gitu kan, jadi kayak malah ditunggu-tunggu hari-harinya. Iya kan, kayak bikin syuting kayak gini misalkan, tuh gue tunggu-tunggu banget gitu. Gue pengen nanya satu hal lagi tentang branding sih, tapi mungkin overall tentang personal branding atau branding company-nya sendiri. Karena ini menjadi dilema gue pribadi sama yang tadi kita ngobrol sempat sebelum ini, yaitu adalah untuk scalability kan. Jadi gue punya struggle di Creative Era untuk nge-scale bisnisnya. Karena kita kan service based kan. Kita suka sedikit iri ya sama orang yang serius gue, sama orang yang punya lapangan pedal contohnya. Itu tuh kayak dia bikin lapangan 6, laku balik modal, mereka bikin lagi asal punya duit, mereka bisa bikin 100 lapangan gitu kan, dan langsung kayak automatic double. Cuma kalau di gue, kalau misalnya gue mau ngedouble output dan dapat double revenue ya kita harus double employee-nya. Interesting. Tapi kita tahu bahwa ya klien itu nggak datang terus-terusan. Jadi kayak ini, apa yang mesti kita lakukan ya sesama service based bisnis supaya bisa nge-scale bisnisnya tanpa ada resiko yang terlalu gede gitu. You build an ecosystem. Ekosistem ya? Jadi ideally, ini gue juga maksudnya sambil belajar juga dari yang lain gitu ya. Kayak bisa gak company itu make money tapi bukan coming dari klien. That's why kalau di Haloka kita pengen bikin IP. Bentuknya, itu alasannya. Yes, bentuknya events. Karena kita ngerasa that's something yang kita bisa push keluar. Kalau misalnya nggak ada klien masuk, ya kita bisa push. That's why di Haloka kita masih ada webinar. That's IP kan. Events, kita pengen strengthen lagi community-nya. Mungkin nanti bisa turun ke merchandising, apa segala macam. Tapi company itu harus punya muscle untuk lu bisa menghasilkan revenue karena diri lu sendiri. Bener. Kayak gitu. Ya, dan itu kita lakukan juga sih, nge-build audience segala macam, walaupun kita nggak ada niatan untuk memonetize atau gimana. Maksudnya kayak mau kita duitin tuh nggak ada sama sekali. Cuman kayak seiring berjalan waktu, sering kita bikin podcast ini, ada opportunity yang sebelumnya kita belum bayangkan kalau itu ada. Betul. Mungkin kita bikin ekosistem kayak gitu kali ya. Betul. Expertise-nya kita udah punya nih. Betul. Menarik. Karena jatuhnya kayak nge-gym gitu kan ya. Kadang-kadang kita nih sebagai agency kan sibuk ngurusin konten orang ya. Badan kita tuh letih, lesu, tidak pernah olahraga sendiri gitu kan. Nah kalau lu ngebangun IP lu sendiri, culture lu sendiri, menurut gue itu kayak lu nge-gym. Jadi badan lu kuat. Kalau badan lu kuat, misalnya tiba-tiba gak ada klien, you can do something for yourself. You can create something. Karena maksudnya gini deh, in your stage sekarang tadi lu udah 8 tahun gitu kan. Lu tuh udah tahu gimana cara bikin brand, Gi. Kenapa gak bikin sendiri? Maksudnya brand apa nih maksudnya sendiri? Apapun, misalnya lu sesimpel kayak outputnya. Bisnis lain maksudnya? Bisnis lain, atau kayak bisnis under Creative Era. Lu bikin merchandise, lu bikin notebook, lu bikin buku.
misalnya, you know how to run a brand. Lu bisa bikin logo, lu bisa bikin konten sosial medianya. People pay you to do that. Iya. Berarti lu bagus kan? Pernah kepikiran nggak? Kenapa nggak gue bikin sendiri aja ya? Ini gue ngerti nih. Kepikiran sih ada, tapi kayak eksekusinya itu loh yang kayak. Itu dia. Yang harus dilatih pelan-pelan menurut gue. Ini untuk teman-teman di jasa ya. Karena tadi benar kan akan ada rainy season, akan ada season yang kita bagus. Jadi jaga stabilitas for the sake of our companies and employees kan. Kita harus make sure even on rainy days kita tetap bisa pay the bills. Yes. Ujung-ujungnya bisnis skill lagi sih. Ya kan bisnis lagi. Gue punya pertanyaan sebenarnya ini kayak pertanyaan terakhir gue deh. Pertanyaan pamungkas yang benar-benar kayak gue tuh suka gini. Karena gue suka bikin advertisement dan kayak short web series gitu. Jadi gue tuh selalu kayak apa ya ngekonek-konekin semua yang gue bikin tuh kayak film. Jadi kayak ada plot-plotnya. Nah gue biasanya pertanyaan terakhir gue adalah pertanyaan pertama gue lagi. Kayak gitu. Jadi intinya kayak tapi buat orang lain. Menurut lu buat orang-orang karena banyak banget yang komentar ke kita kayak menanyakan hal ini. Kapan momen dimana ini tuh udah realistis buat gue go all in untuk bikin bisnis sendiri. Dan bener-bener cabut totally dari company gue gitu. Oh my God. Karena ini gampang banget diucapkan. Tapi jujur yang eksekusi tuh dikit banget kayak gitu. Kapan lu bener-bener yakin? Iya, jadi banyak orang pada intinya yang mau bener-bener nge-build bisnisnya sendiri, ya kan. Tapi mereka nggak tahu momennya kapan. Bener-bener harus all in gitu. Menurut lu aja deh, considerationnya tuh apa aja? Ya mungkin lu sudah cukup beruntung karena udah punya revenue kan, udah punya klien, jadi ya lebih mudah lah buat lu untuk terjun. Cuman apakah semua orang harus cicipin dulu bisnisnya, baru ada revenue-nya, baru dia boleh all in, atau kayak bener-bener di-cut abis itu berikin yang nol banget gitu? Oke. Ini menurut gue ya. Iya. Yang pertama. Lu tetap harus cicip. Lu harus cicip karena once you build a business, it's not only about you. Ada keluarga-keluarga, kepala-kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di perusahaan yang akan lu bangun. Jadi lu gak boleh, menurut gue, bangun bisnis just for the sake kayak, ya gitu. Kalau gue sih tipenya yang kayak gitu. Jadi gue akan cicipin dulu, gue akan tahu ini ada duitnya atau enggak. Maksudnya akan bisa sustainable gak nih, beneran orang mau bayar atau enggak. If not, just make it your hobby bro. Kasian loh orang-orang yang sudah percaya sama bisnis lo, ninggalin kerjaan mereka sebelumnya dan sama lo. Setuju. Tapi you know, lo nggak even tahu bisnis ini mau dibawa kemana. Setuju. Realistis ya. Itu menurut gue realistisnya kayak gitu. Tapi gue setuju kok. Emang harus cicipin dulu. Iya. Biar Maksudnya lo juga harus all in. cicipin karena siapa tahu ternyata lo nggak suka. Iya. Ternyata cuma lagi in the season aja. Iya. Gitu. Lagi ada sparksnya aja kan. Iya. Atau lagi benci banget sama kantor gitu kan. Yes. Iya. Karena ya udah. Itu menurut gue menarik. Waktu gue masih kerja, gue tuh cuti 2 minggu untuk gue trial. Jadi 2 minggu gue cuti dari kerjaan gue dan gue istilahnya all in ngelakuin apa yang gue lakuin di Haloka. Jadi gue kayak oke, ternyata kalau gue kerja nanti kayak gini ya, gue bisa jam 8 kayak gini-gini. Kalau gue tipenya lumayan prepare kali ya. Tapi I know not a lot of, maksudnya not all founders kayak gue. Tapi at least that works for me. Iya. Lu ngetes dulu ya. Yep. By the way ngetes tuh gue juga lagi lakuin sekarang, tapi bukan di bisnis. Jadi gue itu lagi bener-bener fatigue banget nyetir karena macet kan. Terus gue bilang ke istri di rumah kayak gue harus punya supir deh, kayak gitu kan. Tapi kan lu tahu sendiri ini mahal, nggak mungkin kayak ini kayak expense yang lumayan lah buat gue. Nggak mungkin lah. Yaudah deh kalau gitu gue ngetes dulu. Apakah ini benar-benar solusinya? Ya. Gue ngetes akhirnya. Ini pada tahu lah. Jadi kayak beberapa hari belakang ini gue naik taksi tiap hari. Mahal kan? Tapi nggak apa, kita ngetes dulu. Yep. Dan ternyata ketemu jawabannya. Jawabannya adalah bukan supir, ternyata emang kurang istirahat aja. Jadi pas naik taksi pun ada supirnya, gue pun ngerasa pas dia ngajak ngomong gue kayak, aduh malas dia ngajak ngomong lah gitu loh. Tapi pas nyetir sendiri gue malah kayak sendirian. Jadi kayak malah ada joy-nya. Jadi kayak itu sih ya, maksudnya kayak That's nice. yang gue ambil dari maksud lu adalah cicipin dulu. Betul. Gitu. Karena lu nggak tahu kalau all in langsung kan. Betul. Kayak gitu sih. Betul. Buat Haloka apa nih buat in the next 5 years yang lu akan lakukan? Kalau sekarang, the way I see it, kita pengen diingat sebagai company yang tadi fokusnya itu ke consumer insight. Jadi kita kasih creative recommendation yang based on research, consumer research. Oke. Itu positioning yang mau dibawa. Jadi we call ourselves lebih ke brand thinking partner.
Lalu lebih pengen punya banyak strategic partners karena kita tahu we cannot execute it alone. Jadi kita lebih ke yang ngejagain strateginya. Yeah. And then we would like to connect and help more brands to have more purpose. Karena kita selalu ngerasa klien-klien yang sekarang kerja bareng sama kita tuh perpanjangan tangan Haloka untuk create positive impact ke konsumen dan orang-orang di sekitarnya. I see. Kayak gitu, strengthening internal muscle, building IPs, building communities. Kayak gitu. Kita doain semoga semua itu tercapai. Amin. Dan jadi gede banget. Thank you. Thank you banget ya. Hani, gue udah gak ada pertanyaan lagi. Karena semuanya kayak udah gue tanyakan. Makasih banyak udah mampir ke sini. Semoga bisa bermanfaat buat yang lain juga ya. Thank you. Begitu. Thank you. Makasih banyak udah mampir. Dah, itu aja.